어딨어? 저기입니다. 하지 마, 씨발. 일로 와. 여기 이쪽에. 이발 새끼들이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, masih semangat? Masih dong. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan ya, amin. Di film kali ini akan bercerita tentang pemindahan sekumpulan narapidana tingkat tinggi dari Filipina ke Korea Selatan menggunakan kapal kargo Frontier Titan. Usaha pemindahan ini sempat akan dilakukan menggunakan pesawat, namun gagal karena boikot bom bunuh diri yang menyebabkan banyak korban-korban yang berjatuhan. Rupanya para penjahat ini sudah berencana melarikan diri sejak awal. Mereka memasukkan komplotannya dalam daftar petugas kapal. Lalu setelah kapal meninggalkan pelabuhan, boikot pun dimulai. Para kriminal mulai membantai polisi dan petugas kapal kargo satu persatu. Namun di tengah aksi boikot mereka muncul sosok makhluk misterius yang membunuh semua orang tanpa pandang bulu. Para penumpang kapal kargo pun berusaha bertahan hidup dari serangan makhluk misterius itu. Siapakah makhluk misterius tersebut dan apakah para kriminal akan bertahan dan selamat dari bahaya tersebut? Oke semuanya, siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul Project Wolf Hunting. Check this out. Dimulai dari turunnya seorang kriminal yang akan dipindah alihkan ke sebuah penjara Korea melalui pesawat udara. Namun di saat itu seseorang dengan nyali yang luar biasa segera berlari kepada kriminal tersebut dan boom. Sebuah ledakan yang berakhir dengan pemandangan potongan-potongan tubuh yang berserakan dan darah yang mengalir. Di tahun 2022 di Burban, Manila, Filipina, terlihat beberapa kriminal yang akan dipindahkan ke Korea Selatan melalui jalur laut dengan menggunakan sebuah kapal kargo. Sebelum mereka semua digiring ke kapal, salah satu dari tahanan itu sedikit berselisih dengan seorang komandan polisi yang membuatnya harus menerima beberapa pukulan dari polisi tersebut. 중구야. Setelah dimasukkan ke kerangkeng di dalam kapal, mereka pun mulai diabsen satu persatu oleh para polisi yang mengantar mereka. Di antaranya ada Pak Dong Jo, yaitu psikopat yang begitu sadis, dan Do Song Hwa sebagai daftar merah di Interpol karena terlibat insiden kekejaman khusus. Serta Choi Mong Jo yang dituduh membinih pasangan sejoli dan mertuanya sendiri. Di sisi lain, dokter kapal yang ikut menuju ke Korea dengan mengendap-endap memasuki ruangan rahasia yang ternyata di dalamnya berisi 2 orang penjaga, yang mana dokter tersebut harus menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh manusia yang dalam uji coba medis. 여기. Beberapa saat kemudian, seseorang dengan pakaian maintenance melepaskan semua tahanan yang ada di dalam kerangkeng penjara tersebut, membuat Pak Dong Jo terbebaskan dari borgol yang membelenggunya. Polisi pun segera datang, namun mereka semua langsung dinindabobokan oleh para tahanan dengan begitu sadisnya. Saking kesalnya dengan polisi tersebut, si Tato ini lalu menikam dan lanjut mengencingi polisi tersebut. Setelah terbebas dari borgol-borgol yang menahan mereka, si Tato mulai berkuasa. Ia pun segera berganti pakaian ala mafia yang berkelas. Namun salah satu dari tahanan lain yaitu Sohwa, dan kita panggil aja orang ini si Lohe, enggan tunduk dengan si Tato ini. Namun ia tetap mengikuti kemana si Tato pergi.
Beralih ke tahanan yang lain, mereka pun sedang mengumpulkan beberapa mayat polisi supaya polisi yang lain tidak curiga dengan apa yang terjadi di tempat tersebut. Sedangkan sesuatu terjadi di tempat uji coba. Darah-darah yang mengalir dari pipa air tak sengaja menetes ke seorang manusia yang sedang diuji coba yang membuat mayat tersebut bangun dari tidur panjangnya. Singkat cerita, kepala polisi yang telah mengetahui anggotanya telah disabotase. Akhirnya kepala polisi dan para anak buahnya mencari di mana si Tato berada. Dan ternyata si Tato sedang bermain-main dengan seorang kepala teknisi kapal tersebut. Ketika hendak menusuknya, Lohe langsung menahan apa yang akan diperbuat olehnya. Bersama dengan itu, polisi pun muncul dan memberi tembakan peringatan pada mereka, membuat para tahanan dan polisi saling melukai satu sama lain. Ketika para tahanan dan polisi saling bertikai, tiba-tiba muncullah seorang pria dengan muka yang berlumuran darah dan mata yang terkait. Ialah manusia uji coba yang bangkit dari tidur panjangnya, yang kita panggil aja manusia ini si Ocon. Dengan beringas pun si Ocon mulai mengamuk dan membabi buta di tempat tersebut, dan tanpa memandang polisi ataupun tahanan, Ocon menghabisi semua orang yang ada di depannya. Merasa ketakutan, semua orang pun bergegas kabur tanpa terkecuali si Tato. Tiba saatnya si Tato terpojokan oleh si Ocon ini, dan akhirnya si Tato harus menghembuskan napas terakhirnya dengan palu bodem yang menghancurkan kepalanya. Setelah Ocon menghabisi si Tato, ia pun kembali mengejar yang lainnya. Ia pun bertemu dengan Lohe yang akhirnya Lohe pun hanya bisa menahan dan memilih kabur darinya. Di markas militer Korea, terlihat sebuah kapal yang sudah ditemukan oleh para pasukan militer. Kepala pimpinan mereka pun memerintahkan kepada semua pasukin untuk langsung menuju ke kapal tersebut. Di dalam kapal, para polisi memergoki seorang dokter yang ditugaskan untuk menyuntikkan sesuatu kepada si Ocon. Usut punya usut, ternyata si dokter hanya ditugaskan untuk menyuntikkan penenang saja dan efek halusinasi kepadanya. Mereka pun mulai mencari tahu asal-usul si Ocon. Ternyata si Ocon bernama Kim Wan-gyu, lahir 1911, dipenjarakan di Korea 1943. Dan ditempatkan di kamp perang Jepang di sisi barat, serta menjadi uji coba Jepang dalam menciptakan senjata manusia. Di sisi lain, dua orang tahanan bucin sedang diincar oleh si Ocon. Ia pun mencoba menghentikan lift yang sedang dinaiki tahanan tersebut. Dengan kekuatannya, Ocon pun melubangi lift tersebut dan menarik salah satu pasangan bucin tersebut, yang membuat salah satu dari mereka rela jatuh demi menyelamatkan pasangannya. Sedikit flashback tentang kejadian di tahun 1943 yang mana Kim Wan-gyu menjadi manusia percobaan oleh para pasukin Jepang. Terlihat tangan dan kakinya sedang terikat dan matanya sedang dijahit oleh para dokter bedah. Merasa sukses dengan hasil yang memuaskan, mereka pun tak sadar ternyata Kim Wan-gyu alias Ocon mulai bangun dari tidurnya. Ocon pun mulai mengamuk dan membini semua orang yang ada di ruangan tersebut. Singkat cerita, tibalah pasukin Korea yang mulai bersiap untuk turun dari pesawatnya. Mereka pun sempat menyuntikkan sesuatu ke tubuh mereka sendiri sebelum para pasukin turun. Di dalam pesawat, para pasukin pun melihat keadaan kapal yang begitu mengerikan dan bertemu beberapa tahanan yang selamat. Namun bukannya menolong, kapten mereka malah membinih tahanan dan polisi yang ada di depannya.
경찰이 자랑이야. 시키는 일이나 좀 똑바로. Lohei yang mengenali wajah kapten mereka langsung mencoba memukul sang kapten. Dan sedikit teringat kisah masa lalunya dengan sang kapten yang mana pada waktu itu keluarga dan dirinya menjadi bahan uji coba untuk kepentingan peperangan. Namun tanpa disadari oleh mereka, Lohei ternyata masih hidup dan melarikan diri dari mereka. Bersamaan dengan itu muncullah Ochon di hadapan sang kapten dan ia langsung menghabisi satu persatu anggota pasukin tersebut, membuat sang kapten akhirnya turun tangan untuk melawan si Ochon, yang akhirnya si Ochon tersungkur dan dikalahkan oleh sang kapten. Di sisi lain tersisa dua tahanan yang hendak membajak sebuah helikopter, namun siapa sangka mereka malah tertembak satu sama lain yang membuat mereka harus tertidur lelap di dalam helikopter tersebut. Kembali ke pertarungan, melihat hal tersebut Lohei sedikit pun tidak takut padanya karena ternyata sang kapten pun mempunyai kekuatan super di dalam dirinya. Mereka pun mulai bertarung dan saling membinih satu sama lain dan sampai pada akhirnya Lohei memutuskan untuk menerjunkan dirinya bersama sang kapten jatuh dari kapal tersebut. Di akhir cerita terlihat satu orang dari salah satu percobaan manusia, yaitu dan tidak lain adalah temannya si Ochon, dan memperlihatkan si Lohei yang pada waktu itu masih kecil. Serta terlihat pula si Lohei yang selamat dari pertarungannya melawan sang kapten dan akhirnya film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton filmnya sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up.